Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Ayo Hidup Sehat Plus hari ini. Pemirsa, penyakit jantung menjadi momok menakutkan bagi semua orang. Karena saat seseorang terdiagnosa penyakit ini, bisa berisiko tinggi mengalami gagal jantung dan menyebabkan kematian. Pola hidup yang tak sehat kerap dituding sebagai faktor pemicu terkena gagal jantung. Nah, sebetulnya apa sih gagal jantung dan apa perbedaan penyakit ini dengan penyakit jantung lainnya? Halo pemirsa Ayo Hidup Sehat Plus. Kali ini kita akan bahas mengenai gagal jantung. Gagal jantung masih menjadi penyakit yang utama dan salah satu penyakit di antara 10 penyakit terbesar di Indonesia saat ini. Gagal jantung sendiri sebenarnya adalah merupakan fase akhir dari semua jenis penyakit jantung. Apa saja penyebabnya? 1. Orang yang hipertensi berkepanjangan, orang yang pernah serangan jantung, orang yang punya kencing manis atau penyakit gula, atau orang yang punya penyakit jantung bawaan atau gangguan pada katupnya. Karena itu penting sekali kita mengenali apa saja gejala paling awal dari gagal jantung. Pemirsa, seseorang bisa dikatakan gagal jantung karena adanya kegagalan pada jantung untuk memompahkan darah dalam jumlah memadai untuk kebutuhan metabolisme tubuh. Gagal jantung juga disebut sebagai tahap akhir dari penyakit jantung. Makanya penyakit ini menjadi sangat berbahaya dan bisa menyerang siapa saja. Apalagi kalau Anda kurang memperhatikan pola hidup sehat dan jarang melakukan olahraga. Lalu apa ya fakta dan mitos seputar gagal jantung di masyarakat? Bersama Dr. Vito Dalmai, spesialis jantung dan pembuluh darah, kami akan membahasnya untuk Anda. Fakta mitos gagal jantung pertama, katanya rokok menjadi penyebab seseorang terkena gagal jantung. Itu fakta atau mitos? Itu adalah fakta. Rokok merupakan salah satu faktor utama yang menyebabkan serangan jantung. Dan serangan jantung ini bisa berujung pada gagal jantung. Salah satu penyebab gagal jantung memang adalah orang yang pernah serangan jantung. Sehingga tentu, rokok secara tidak langsung, dia menyebabkan orang bisa mengalami gagal jantung. Pemirsa, katanya mudah lelah adalah gejala terkena gagal jantung. Masa sih? Padahal bergerak aktif sudah pasti baik bagi tubuh Anda. Kelelahan bisa saja terjadi bila Anda tak memperhatikan pola istirahat. Upayakan Anda tidur tidak kurang dari 6 jam per hari agar tubuh tetap sehat dan juga bugar. Namun bagaimana bila jam tidur Anda sudah tepat, namun masih merasa mudah capek atau lelah? Mungkinkah ini pertanda gagal jantung? Itu fakta. Seringkali cepat lelah adalah keluhan yang paling pertama dikeluhkan oleh orang dengan gagal jantung. Apalagi kalau ditambah dengan keluhan sesak nafas. Sesak nafas dan cepat lelah ini menandakan bahwa kemampuan jantung untuk mengantarkan darah dan darah yang berisi oksigen ini semakin berkurang. Nah, karena itu hati-hati apabila orang cepat lelah. Jangan cuma berpikir bahwa ini adalah karena usia tua atau faktor U saja atau karena kecapean biasa aja. Sebaiknya segera periksakan dan mungkin memeriksakan USG jantung adalah langkah yang disarankan oleh dokter nantinya. Pemeriksaan ini bisa melihat fungsi jantung sejauh apa dan apakah ada hal lain yang bisa menyebabkan gagal jantung, yaitu katup jantung misalnya yang mengalami kerusakan atau dinding jantung yang mengalami gangguan. Pemirsa, saking enaknya, makanan yang mengandung garam juga bisa bikin nagih. Rasa asin pada masakan atau camilan memberi sensasi tersendiri di lidah. Dan rasanya mau lagi dan lagi. Tapi awas hati-hati, makanan yang tinggi akan kandungan garam di dalamnya bisa tingkatkan risiko beberapa jenis penyakit, seperti darah tinggi. Fakta atau mitos ya, kalau orang dengan gagal jantung tak boleh konsumsi makanan asin. Itu fakta. Namun, bukan sama sekali nggak boleh, tapi dikurangin lah garamnya. Karena garam ini mengikat air. Pasien dengan gagal jantung mengalami penurunan fungsi jantung sehingga terjadi akumulasi atau penumpukan cairan. Sehingga garam ini yang mengikat air akan menambah cairan yang terakumulasi dalam tubuh. Sehingga berbahayanya adalah apabila terjadi penumpukan cairan di paru-paru yang orang bilang ini paru-paru terendam. Padahal sebenarnya ini adalah istilah awam dari komplikasi penyakit jantung, gagal jantung yang mengalami penumpukan cairan berlebihan di paru-parunya. Pemirsa, rasanya agak heran ya kalau seseorang dengan usia muda bisa terserang penyakit. Apalagi bila sakit yang diderita adalah penyakit mematikan seperti jantung atau stroke.
Dua jenis ini seringkali diidentikan dengan faktor usia. Alasannya karena pola hidup yang tak sehat, juga terjadinya penurunan metabolisme dan sel tubuh. Dan saat usia bertambah, maka risiko terserang penyakit parah akan meningkat. Tapi, fakta atau mitos kalau gagal jantung hanya diderita oleh orang tua saja? Itu mitos. Gagal jantung adalah fase paling akhir dari semua penyakit jantung. Sehingga, salah satu penyakit jantung yang kita sering temukan pada anak atau orang yang lebih muda adalah penyakit jantung bawaan. Yaitu orang bilang dinding bocor. Itu sebenarnya adalah penyakit sekat jantung yang mengalami kesalahan ketika pembentukan sejak lahir. Atau orang yang mengalami katup jantung yang mengalami kerusakan. Bisa karena penyakit jantung rematik, bisa juga karena orang yang mengalami infeksi sehingga mengalami miokarditis misalnya. Atau peradangan dari dinding jantung. Jadi, penyakit jantung bisa terjadi pada orang muda. Masalahnya adalah bagaimana kita mengenalinya sejak awal sehingga pemberian obat-obatan bisa lebih maksimal dan optimal. Pemirsa, menurut riset Kesehatan Dasar Nasional tahun 2018, prevalensi hipertensi menurut diagnosis dokter, hasil pengukuran pada penduduk usia lebih dari 18 tahun pada 2013 hingga 2018 lalu, jumlah penderita darah tinggi di tanah air mengalami peningkatan yang cukup besar, yakni sekitar 25,8% menjadi 34,1%. Besarnya angka ini juga menambah risiko terkena penyakit lain, salah satunya adalah gagal jantung. Nah, ini fakta atau mitos? Itu fakta. Hipertensi mengenai hampir seperempat dari populasi Indonesia. Dan hipertensi ini paling sering juga menyebabkan gagal jantung karena tekanan darah tinggi yang lama akan menyebabkan tahanan yang tinggi dan mengganggu kemampuan jantung untuk berkompensasi sehingga jantung itu lama-lama kehilangan fungsinya untuk berelaksasi secara baik atau untuk memompa jantung dengan baik. Seringkali orang mengenalinya dengan jantung bengkak sehingga orang bilang bahwa orang darah tinggi lama-lama jadi jantung bengkak. Ini benar. Orang yang darah tinggi dan tidak minum obat atau akhirnya tidak mendapatkan pengobatan yang optimal, maka dia ujungnya akan mengalami gagal jantung tadi. Untuk menjaga agar tubuh tetap sehat, olahraga teratur memang dibutuhkan ya pemirsa. Tidak hanya menyehatkan, olahraga juga dapat memperbaiki suasana hati saat sedang stres. Nah, fakta atau mitos ya kalau katanya orang dengan gagal jantung harus banyak berolahraga? Tentu saja fakta bahwa orang dengan gagal jantung tetap bisa olahraga. Malah justru harus olahraga. Hanya olahraga macam apa yang tepat untuk orang dengan gagal jantung. Tentunya kita harus periksa dulu bagaimana fungsi jantungnya dan harus kita periksa dulu bagaimana kemampuan jantungnya dengan namanya exercise test. Orang dengan gagal jantung yang parah tentu tidak bisa berolahraga seberat orang gagal jantung yang masih ringan. Dan sebaliknya yang masih ringan mungkin dia masih bisa olahraga seperti biasa dengan resep tertentu dan tentunya harus dengan petunjuk dari dokter. Pemirsa, gagal jantung adalah tahap akhir dari penyakit jantung. Tapi, fakta atau mitos ya kalau penyakit gagal jantung tak bisa diobati? Itu mitos. Gagal jantung bisa diobati. Dan semakin cepat diobati, semakin awal dideteksi, itu akan semakin mudah. Saat ini telah berkembang pengobatan gagal jantung, bukan saja dalam bentuk obat, namun juga ada dalam bentuk alat, yaitu dipasangnya semacam alat pacu jantung. Namun ingat sekali lagi, tidak semua orang berespon dengan baik dengan peralatan dan juga obat-obatan ini. Karena itu, pencegahan selalu lebih baik. Yaitu yang harus dilakukan adalah cegahlah penyebab-penyebab gagal jantung, hipertensi, jangan sampai serangan jantung, lalu jangan sampai kita kena kencing manis misalnya. Jadi, deteksi lebih awal semakin baik daripada kita harus mengobati ketika sudah terjadi komplikasi atau gagal jantung yang berat. Pemirsa, sekarang Anda sudah tahu kan fakta dan mitos seputar gagal jantung? Nah, agar terhindar dari penyakit mematikan ini, yuk kita simak tips dari Dr. Vito, spesialis jantung dan pembuluh darah berikut ini. Tips bagi Anda yang belum terkena gagal jantung, jangan sampai ya. Yang pertama, jangan merokok. Merokok menyebabkan Anda punya penyakit paru kronis atau berisiko terkena serangan jantung, yang dua-duanya merupakan risiko terbesar orang yang mengalami gagal jantung nantinya. Yang kedua, kenali risiko penyakit-penyakit yang kesannya simple, darah tinggi, kolesterol. Jangan sampai Anda ujungnya kena serangan jantung dan mengakibatkan gagal jantung. Yang ketiga,
tetap aktif olahraga. Ingat bahwa hal-hal lain seperti obesitas, kencing manis, dan juga penyakit degeneratif lainnya, metabolik lainnya, atau kegemukan utamanya, itu adalah penyakit yang bisa berpotensi menyebabkan Anda terkena serangan jantung. Ujungnya gagal jantung tadi. Nah, yang terakhir, ingat untuk selalu check up atau deteksi dini. Karena deteksi dini ini sendiri bisa mengenali gagal jantung di fase yang paling awal. Ketika Anda baru merasakan cepat lelah atau cepat capek, ingat untuk memeriksakan diri apabila hal ini terjadi pada Anda. Karena ingat bahwa ada penyakit yang namanya jantung bawaan ataupun jantung katup misalnya. Penyakit jantung bukan hanya serangan jantung. Sekali lagi, gagal jantung adalah fase terakhir dari semua jenis penyakit jantung. Jangan sampai kecolongan. Bagi Anda yang sudah terlanjur kena gagal jantung, maka jangan menyerah. Tahu bahwa gagal jantung ini masih bisa diobatin dengan pengobatan yang rutin. Jangan bosan minum obat. Obat-obatan ini bukan meracuni Anda, tapi obat-obat ini membantu jantung Anda supaya bekerja lebih baik. Tentunya dengan dosis dan pengawasan dari dokter. Sehingga tidak kelebihan dosis dan juga tidak kurang dosisnya, sehingga obatnya menjadi kurang optimal. Dan sekarang sudah ada berbagai alat yang bisa membantu performa jantung seperti pacu jantung misalnya. Tentu saja apabila sesuai dengan indikasinya dan juga kriteria orang yang berespon dengan alat ini. Intinya berobat kontrol bukan hal yang membosankan, namun hal yang menjadi sebuah kekuatan motivasi bagi Anda penderita gagal jantung untuk tetap bisa beraktivitas seperti biasa dan menjalankan fungsi dengan baik. Jangan menyerah, tetap ayo hidup sehat.